Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sylvia Yuliani Rahayu dari D3 Kebidanan, Institut Medika Dr. Gigi Suherman. Di sini saya akan mempraktikkan sistem muskuloskeletal. Oke, kita mulai dari tulang kranium ya. Untuk bagian kening sini namanya frontal, untuk bagian hidung namanya nasal, di rahang atas ini namanya maksila, yang bawah sini rahang bawah namanya mandible. Kemudian di bagian pelipis ini namanya sphenoid. Bagian mata, ethmoid, di ujung mata, ini adalah lacrimal. Kemudian di bagian sini, ini namanya temporal. Lanjut di bagian bawah mata, di tulang ini namanya zygomatic. Di bagian atas kepala, ini parietal, di bagian bawah occipital. Lanjut untuk bagian tulang dada, kita punya 3 rusuk ya. Yang pertama tulang rusuk sejati, yang kedua tulang rusuk palsu, yang ketiga tulang rusuk melayang. Nah, di bagian tulang sejati ini, kita punya 7 rusuk, 7 tulang. Di bagian tulang rusuk palsu kita punya 3 rusuk, dan yang paling bawah tulang rusuk melayang kita punya 2 rusuk. Kemudian di bawah tulang leher ini ada manubrium sterni di bagian dada di tengah sini. Di bawah manubrium sterni ada corpus sterni, di bawahnya lagi dekat tulang rusuk di tengah. Ini namanya processus xiphoid. Selanjutnya kita bahas untuk bagian tulang belakang sini ya. Ini aku taruh sini gambarnya. Nah, di bagian tulang belakang ini kita punya 5 bagian. Yang pertama cervical, ini cervical yang paling atas. Kita punya 7 tulang, kemudian ada thoracica. Thoracica kita punya 12 tulang, di bawah lagi ada lumbar namanya kita punya 5 tulang. Di bawah lumbar juga kita sama punya 5 tulang namanya sacrum. Di bawah lagi itu ada coccyx, kita punya 4 tulang. Nah, untuk bagian sini kita bahas untuk bagian tangan ya. Jadi yang di sini nih, yang panjang ke sini ini namanya clavicula. Di bagian belakang nih yang kayak kotak, tapi bukan kotak sih, kayak gitu. Ini namanya scapula. Dan untuk bagian sini, ini yang tangan, ini namanya humerus. Di bagian tangan sini, ini ada 2 ya. Jadi yang sebelah sini ulna, yang sebelah sini radius. Nah, yang ulna ini yang nyambung sama jari kelingking kita. Kalau yang ibu jari ini nyambung sama yang radius. Nah, di bagian tangan sini, ini namanya ossa carpalia. Next di bagian yang sini, ini itu namanya metacarpalia, dan yang di ujung namanya ossa phalanges. Oke, next untuk bagian tulang panggul, ini aku taruh sini gambarnya. Yang paling atas adalah sacral base, kemudian ada posterior superior iliac spine, kemudian posterior inferior iliac spine, di bawahnya lagi ada sacrum dan coccyx. Untuk sampingnya ini ada iliac crest, kemudian sacral tuber cell, di bawahnya ada pelvic bone, kemudian sacroiliac joint, dan di bawahnya ini ada ischiac tuberosity. Di sampingnya ini yang panjang adalah femur. Nah, di bawah femur tadi, femur kan itu tulang paha. Di bawah tulang paha ada lutut. Nah, di bagian lutut itu namanya patella. Nah, di bagian bawah lutut, di betis, itu sama kayak bagian tangan, ada 2 bagian yang aku taruh sini gambarnya. Nah, yang atas ini namanya tibia, yang bawah fibula. Untuk di bagian bawah sini sama seperti pergelangan tangan tadi, yang sini ini ada ossa tarsalia, yang bawahnya ada ossa metatarsalia, yang bawahnya lagi ossa phalanges. Beda sama yang tadi. Kalau yang tangan tadi adalah carpalia, kalau ini tarsalia. Nah, sekarang aku mau praktekin gerakan fleksi sama ekstensi ya. Oke, next untuk supinasi dan pronasi. Kalau supinasi itu perputaran ke arah samping menuju luar, jadi gini. Kalau pronasi itu sebaliknya. Selanjutnya untuk gerakan elevasi dan depresi. Untuk elevasi sendiri artinya itu menaikkan anggota tubuh, contohnya seperti ini. Kalau depresi itu menurunkan anggota tubuh, sebaliknya. Terus aku mau contohin gerakan sinergis dan antagonis. Nah, kalau sinergis itu seperti ini, kalau antagonis seperti ini. Jadi si antagonis ini artinya otot yang bekerja untuk mendorong terjadinya gerakan yang sifatnya berlawanan. Sebaliknya untuk sinergis itu yang sifatnya tidak berlawanan. Oke, makasih buat yang udah nonton. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.